Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak berita-berita menyedihkan ya, di Wakanda ataupun di Gaza. Kemarin sih baca podcast dokter mungkin itu ya, ceritakan tentang yang membunuh manusia itu bukan penyakit virus tertentu, tapi yang membunuh manusia di Gaza itu okupasi atau penjajahan. Karena Zionis sampai saat ini masih memblokade Gaza. Banyak pasien-pasien darurat yang harusnya dibawa keluar ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan kesehatan, tapi gak diberikan ya. Akhirnya mereka meninggal syahid di Gaza karena penyakit itu. Di Sulawesi juga ada kemarin, di utara kayaknya ya, berarti Sulawesi Selatan ya, digusur karena PSN kayaknya. PSN lagi banyak banget rakyat di daerah-daerah tertentu yang akhirnya digusur karena PSN. Dan karena itu statusnya PSN berarti kepala daerah itu gak bisa ngapa-ngapain, karena bisa jadi dibunuh kan. Kemarin ada kayaknya gubernur ya kalau saya gak salah, mungkin nanti saya coba cek lagi beritanya. Meskipun dalam berita itu dia gak dibunuh gitu, dia cuma bilang sebelum mayatnya ditemukan itu salah satu seperti gubernur daerah, pemimpin daerah yang menentang PSN, dan akhirnya dia mati ya. Menyedihkan lah ya. Yang menyedihkan itu sebenarnya umat muslimnya. Tadi saya baru mendengar Ustadz Felix sangat sering ini ya, sangat sering seperti memberitahu kepada Pak Sawit gitu, bahwa apa yang Pak Sawit katakan itu salah gitu, bahwa pemikiran Pak Sawit itu salah. Alhamdulillah, setidaknya ada seseorang yang terkenal yang memberitahu Pak Sawit. Tapi buat saya skalanya udah beda sih. Skalanya itu Pak Sawit itu jelas orang suruhan Zionis, memimpin suruhan Zionis. Jadi menurutku seharusnya Gaza itu menjadi pusat landasan pemikiran utama bagi seluruh umat muslim saat ini. Karena pembantaian di Gaza itu hisab terberat kita. Kita hidup di zaman yang sama dengan pembantaian Gaza. Itu menjadi hisab terberat kita di akhirat nanti. Makanya itu harusnya menjadi landasan utama pemikiran kita, bahwa ketika pemerintah Islam tidak mampu mengirimkan pasukan untuk menghentikan anak-anak Gaza dibantai di sana, jelaslah bahwa pemerintah itu munafik ya. Ketika pemerintah itu munafik, jelaslah harus diperangi. Karena hisab terberat kita Gaza, pembantaian anak-anak di Gaza. Kalau hisab terberat kita pembantaian anak-anak di Gaza, maka itu yang harus paling utama harus diselesaikan. Ketika pemerintah itu tidak mau mengirimkan pasukan untuk menghentikan anak-anak Gaza dibantai, berarti mereka munafik. Udah jelas mereka harus diperangi, karena anak kecil sudah dibantai. Dan kita yang mendiamkan ini, memberikan profit ke pemerintah yang seperti ini, itu bakal kena berat nanti di sana. Makanya saya bilang pemikiran kita itu berada di mana? Gak ada alasan lain kepada pemerintah Islam saat ini dengan mendiamkan anak-anak kecil bantai di Gaza, kecuali mereka wajib diperangi. Karena mereka mendiamkan pembantaian ini, bahkan mereka memberikan profit dengan hubungan ekonomi dengan pemerintah Amerika, dengan US dollar. Maka kesadaran untuk menghentikan kebodohan ini tuh hal yang paling utama gitu.
Gaza harusnya menjadi patokan seluruh umat muslim, karena hisabmu paling berat di situ. Kita hidup sejaman dengan mereka, tapi gak ada pasukan yang datang ke sana. Malah hubungan ekonomi dengan musuh-musuhnya. Apa yang paling menjadikan daripada itu apa? Dan jelas setelah kita memberikan profit kepada pemerintah munafik seperti ini melalui pajak dan sejenisnya, kenapa kalian tidak perang? Ingat kemarin ada seorang ustadz gitu. Ini buat saya pernyataannya agak lucu sebenarnya. Beliau mengatakan satu-satunya kaum Sunni ya, umat Sunni saat ini yang memerangi Zionis ya cuma HMS. Bukankah ini menjadikan, ini pernyataan menjadikan ya. Secara tidak langsung kamu bilang bahwa seluruh umat muslim selain HMS itu dilucuti senjatanya sama kaum munafik. Menyedihkan. Apa yang lebih menyedihkan dari pernyataan ini? Jelas-jelas seluruh umat muslim selain HMS itu dilucuti senjatanya, nggak mampu berperang. Kok bisa hal menyedihkan seperti ini terjadi? Kita itu sadar dengan pernyataan kita sendiri bahwa kita berada di jalur yang salah, karena kita membiarkan terus-menerus kaum munafik ini berbuat seenak mereka. Dengan kebohongan mereka, memanfaatkan kita sebagai makhluk ekonomi, mengambil profit dari kita hanya untuk kemewahan mereka sendiri. Apa yang paling menyedihkan dari pandemi itu apa? Ada sih, nggak ngerti. Yang paling menyedihkan saat ini adalah pemahaman yang salah atas umat muslim itu sendiri, bahwa mereka tidak mampu bersatu untuk berperang melawan kaum munafik ini. Ini hal yang paling menyedihkan lah, dan ya jelas lah nerakanya itu jelas lah. Kalau kalian pikir kalian gak masuk neraka gara-gara ini ya coba pikir kembali buat kalian yang masih makan 3 kali sehari. Mungkin umat muslim di Wakanda yang makan sekali sehari saja itu susah gitu, sampai bapaknya mati syahid karena menahan lapar gitu. Ya mungkin mereka itulah yang justru mendapatkan bagian pahalanya, tapi kita yang masih makan 3 kali sehari ini nih yang bakal dapat nerakanya gitu. Itu berat gitu. Kok nggak kepikiran tentang hisab? Kok pede banget itu merasa nggak bakal dikenain azab neraka sama Allah gara-gara ini. Padahal kamu makan 3 kali sehari loh. Itu jelas lah dalam Al-Quran itu. Kamu punya harta tapi nggak mau berperang, itu dosa besar itu. Serius. Jelas-jelas kezaliman terjadi di depan kamu dan kamu dimanfaatkan untuk kejahatan. Gila. Pemikiran tentang umat muslim yang tidak mampu bersatu dan memerangi kaum munafik ini pemikiran paling menyesatkan bagi umat muslim saat ini. Dan itulah yang menyebabkan anak-anak di Gaza dibantai sampai saat ini sedemikian rupa. Sudan dibantai sedemikian rupa. Uighur ditekan juga, dan mungkin juga ada pembantaian di Uighur yang kita tidak tahu. Berbagai kelompok-kelompok umat muslim. Kenapa harus menjadi seperti ini? Ya, maka wajarlah kalau Allah mengizinkan pembantaian atas Yajuj dan Majuj itu terjadi. Bahkan Allah sebelum mengizinkan itu, dia turunkan dulu Nabi Isa alaihissalam, justru untuk membawa kebenaran sebelum kalian dibantai karena dosa kita sendiri kan. Lucu. Ya sudahlah, wallahu a'lam.